Raka, anak laki-laki berusia 15 tahun itu, tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Dulu, ia selalu menjadi yang paling bersemangat ketika bel sekolah berbunyi. Ia suka duduk di barisan depan, mendengarkan guru bercerita tentang dunia yang luas, tentang benua-benua yang tak pernah ia lihat, tentang angka-angka yang bisa membangun jembatan, hingga kisah para tokoh yang berhasil karena pendidikan. Dalam hati, ia yakin suatu hari akan menjadi salah satu dari mereka. Namun, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Ayahnya jatuh sakit, tidak lagi mampu mengangkat barang di tempat kerja seperti dulu. Ibunya bekerja serabutan, kadang mencuci pakaian tetangga, kadang membantu di warung dekat rumah. Pendapatan yang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk membeli obat ayahnya, apalagi membayar uang sekolah Raka. Setelah melewati banyak malam tanpa tidur dan air mata yang tak terlihat, orang tuanya akhirnya meminta Raka untuk berhenti sekolah. Bagi banyak orang, putus sekolah mungkin terdengar seperti keputusan biasa. Tapi bagi Raka, itu terasa seperti meruntuhkan jembatan ke masa depan. Ia mengangguk saat keputusan itu diumumkan, mencoba tegar di depan orang tuanya. Tapi begitu ia sendirian di kamar sempitnya, ia menekan wajahnya ke bantal, meredam tangis yang mengalir tanpa henti. Ia bertanya-tanya, kenapa harus aku? Mulai keesokan harinya, hidupnya berubah. Bukan lagi bangun pagi untuk mengenakan seragam putih biru yang disetrika dengan rapi oleh ibunya. Sebagai gantinya, ia bangun sebelum matahari naik, membantu ibunya menggoreng pisang dan tempe yang masih panas, lalu menyusun semuanya ke dalam sebuah kotak plastik. Ia mengikatkan celemek lusuh di pinggang, lalu mendorong gerobak kecil berisi gorengan ke jalan raya yang ramai. Di perempatan lampu merah, ia berteriak menawarkan dagangan. Gorengan. Masih hangat, Bu? Kadang ada yang membeli, kadang hanya dilirik lalu diabaikan. Saat panas terik menyengat, keringat bercucuran membasahi pelipisnya. Ketika hujan turun tiba-tiba, ia harus berlari mencari tempat berteduh sambil memastikan gorengan tidak basah. Yang paling menyakitkan bukanlah lelahnya kaki menapak jalanan atau panasnya minyak yang memercik mengenai tangan. Melainkan ketika ia melihat teman-temannya lewat dalam perjalanan menuju sekolah. Mereka tertawa, bercanda, membawa buku-buku baru dan cita-cita yang masih utuh. Sementara ia berdiri di sudut jalan dengan tangan lengket dan pakaian berbau minyak. Setiap kali itu terjadi, dadanya terasa sesak, seolah waktu hanya maju untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Meski begitu, Raka selalu tersenyum ketika pulang membawa uang hasil jerih payahnya. Ia melihat raut lega di wajah ibunya, sedikit harapan di mata ayahnya yang terbaring di rumah. "Terima kasih, Nak," kata mereka. Kata sederhana itu membuat semua sakit di hatinya sedikit mencair. Ia berpikir, mungkin ini takdirnya, bukan menjadi murid, tapi menjadi tulang punggung keluarga. Namun jauh di dalam hati yang ia coba keras untuk kubur, masih ada suara kecil yang berteriak. "Aku ingin belajar. Aku ingin kembali memakai seragam itu. Aku ingin masa depan yang lebih dari ini." Setiap malam sebelum tidur, ia memandang buku-buku pelajaran yang masih tersusun rapi di rak kayu kecil, tertutup debu tipis. Kadang ia membuka salah satunya, membaca pelan dengan cahaya lampu remang. Ia takut lupa huruf, lupa angka, lupa mimpi. Ia ingin tetap mengingat bahwa dirinya memiliki lebih dari sekadar gerobak kecil di perempatan jalan. Raka memahami bahwa dunia tidak selalu adil. Tetapi ia belum siap menyerah sepenuhnya. Ia yakin, Tuhan tidak mungkin membiarkannya bermimpi sehebat itu hanya untuk menghancurkannya. Meski untuk sementara ia harus berhenti melangkah di jalur yang ia inginkan, ia percaya bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Ia hanya perlu bertahan. Dan mungkin, suatu hari nanti, kesempatan yang terlewat akan kembali, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Setiap pagi, ketika matahari baru muncul dari balik gedung-gedung tua, Raka sudah mendorong gerobaknya menuju perempatan. Suara roda gerobak yang berderit seperti lagu pembuka dari rutinitas panjang yang harus ia hadapi. Jalanan menjadi sekolah barunya. Bukan sekolah dengan papan tulis dan kursi yang rapi berjejer, melainkan dengan aspal panas, teriakan klakson, dan orang-orang yang tak semua punya hati ramah. Hari-hari pertama sangat berat. Raka masih kaku saat menawarkan dagangan. Mulutnya sering keluh, terutama ketika pembeli memandangnya seperti anak yang gagal,
yang tidak lagi memiliki masa depan di sekolah. Namun, waktu mengajarinya perlahan. Ia belajar bahwa setiap senyum bisa menjadi jembatan yang membuat seseorang membuka dompet. Ia juga belajar, tidak semua orang yang mengenakan pakaian rapi memiliki hati yang baik, dan tidak semua yang tampak lusuh itu tak punya kebaikan. Di lampu merah, ia harus cepat menghitung uang kembalian. 3.000, kembaliannya 2, katanya dalam hati berulang-ulang agar tidak salah. Kadang ketika ia lengah dan memberikan kembalian lebih, ia harus menahan kecewa saat ada orang yang pura-pura tidak tahu dan pergi begitu saja. Namun, kesalahan itulah yang mengajarinya matematika. Pelajaran yang dulu ia pelajari dari buku, kini ia pelajari dari kehilangan uang hasil kerja kerasnya. Ia juga belajar memahami karakter manusia. Ada pembeli yang selalu berkata, "Nak, ini lebihnya buat kamu," sambil memberi selembar uang ribuan ekstra. Ada pula yang berkomentar sinis, "Kamu masih kecil, harusnya sekolah, bukan di jalan." Raka hanya tersenyum, meski di hatinya terasa seperti terluka lagi dan lagi. Ia ingin menjawab, "Aku juga ingin sekolah, Pak, tapi aku sedang berusaha menyelamatkan keluarga." Namun lidahnya memilih diam, karena ia tahu tidak semua orang mau mendengarkan cerita yang berisi kesedihan. Saat hari sangat panas, ia akan duduk di bawah pohon rindang dekat trotoar. Ia menunggu lampu merah kembali menyala, sambil mengusap keringat yang tak ada habisnya. Di saat-saat seperti itu, ia sering mengambil selembar kardus bekas dari gerobaknya. Dengan bolpoin hampir habis tinta, ia mencoret-coret apa saja yang terlintas di pikirannya. Kadang ia menggambar logo berbentuk gorengan dengan sayap, kadang ia mencatat ide nama untuk usaha, gorengan bahagia, kriuk sejahtera, atau rasa harapan. Setiap goresan itu bukan sekadar coretan kosong. Itu adalah mimpi yang terus ia jaga agar tidak mati. Ia mungkin tidak lagi duduk di ruang kelas, tapi ia tetap belajar. Ia belajar dari jalanan, dari kehidupan yang real dan penuh ujian. Ia pikir, mungkin inilah kurikulum yang disiapkan Tuhan khusus untuknya. Anak-anak lain seusianya mungkin sedang belajar menggunakan komputer di sekolah. Sementara ia belajar mengikat plastik gorengan dengan cepat agar tidak tumpah. Mereka belajar teori ekonomi, sementara ia belajar langsung bagaimana memutar modal agar tidak rugi. Mereka mungkin mendapat nilai dari guru, sedangkan ia mendapat nilai dari senyum ibunya ketika melihat uang hasil jualannya. Kadang ada pula kejadian lucu yang membuatnya tertawa sendiri. Pernah suatu ketika seekor ayam berkeliaran mencuri satu gorengan dari gerobaknya. Raka mengejarnya sambil berlari kecil. Tapi ayam itu lebih cerdik, berhasil kabur dengan trofi kecilnya di paruh. Yah, rezeki ayam, pikirnya sambil terkekeh. Hidup memang tidak selalu serius. Bahkan di tengah kesulitan, ada celah kecil untuk tertawa. Namun ada pula hari-hari yang kelam. Saat hujan deras mengguyur, ia harus memegangi payung sambil mendorong gerobak yang licin. Jalanan becek, ban gerobak tersangkut di lubang, dan pengendara motor yang lewat kadang tanpa sengaja menyipratkan air kotor ke bajunya. Beban di hatinya bertambah tiap kali dagangan tidak habis. Ia tahu bahwa gorengan sisa berarti uang obat ayahnya berkurang, dan ibunya harus berpikir keras lagi untuk besok. Meski berat, setiap malam sebelum tidur, ia mengingat hal-hal yang ia pelajari hari itu. Ia sadar bahwa dunia luar ini lebih keras daripada catatan pelajaran manapun. Tetapi ia juga mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Hidup akan mengajarkan banyak hal kepada mereka yang tidak menyerah untuk belajar. Di sela-sela harapan yang bertahan di sudut hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan tetap melangkah. Aku akan tetap bermimpi. Dan suatu hari, aku akan kembali ke jalan yang seharusnya. Walau mimpi itu kini harus menepi sejenak, jalanan tetap memberinya pelajaran berharga. Pelajaran yang kelak akan membuka pintu masa depan yang lebih besar, meski ia belum tahu kapan dan bagaimana caranya. Yang ia tahu pasti adalah, ia tidak ingin selamanya menjadi penjual kecil di perempatan. Ia ingin menjadi seseorang yang memiliki usaha sendiri. Seseorang yang bisa membantu keluarganya bangkit. Dan mungkin, suatu hari nanti, membantu anak-anak lain yang kisahnya mirip dengannya. Untuk itu, ia akan terus belajar. Dari jalanan tempat ia berpijak, dari setiap orang yang ia jumpai, dan dari setiap hari yang ia jalani. Sore itu, langit tampak sedikit berbeda. Awan jingga menggantung seolah sedang menenangkan hati kota setelah sehari penuh hiruk-pikuk.
Raka duduk di trotoar seperti biasa, menunggu lampu merah berganti dan para pengendara menepi. Tangannya sibuk mencoret-coret kardus bekas berisi sketsa logo gorengan dengan bentuk yang unik. Bulat seperti tempe mendoan, tapi memiliki guratan-guratan yang menunjukkan rasa gurih di setiap gigitan. Ia sangat fokus sehingga tak menyadari ada seseorang berdiri di belakangnya. Bagus itu, kata suara berat seorang pria. Raka sontak menoleh. Di hadapannya berdiri Pak Gani, lelaki parubaya yang selalu ramah setiap membeli gorengan ibunya. Ia pemilik sebuah kedai makan terkenal dekat pasar, kedai yang sering menjadi tempat favorit warga untuk makan siang. Pakaiannya sederhana, tetapi raut wajahnya menunjukkan ia adalah seseorang yang bekerja keras dan banyak pengalaman. "Kamu yang gambar ini?" tanya Pak Gani sambil menunjuk sketsa di tangan Raka. Raka mengangguk pelan, sedikit gugup. "Iya, Pak. Saya cuma iseng aja," ujarnya merendahkan diri, takut dianggap berlebihan. Namun, bukan rasa mengejek yang terlihat di mata Pak Gani. Sebaliknya, pria itu tampak kagum. Ia mengambil kardus itu dan memperhatikannya lebih serius. "Ini bukan sekadar iseng. Nak, kamu punya bakat. Kamu belajar dari mana?" tanyanya. Tanpa sadar, wajah Raka memerah. Ia menjawab lirih, "Dulu saya suka menggambar di buku gambar. Sekarang cuma pakai kardus bekas supaya nggak lupa, Pak." Pak Gani tersenyum dan mengangguk-angguk seolah menemukan sesuatu yang berharga. "Saya sering lihat kamu di sini, ya? Setiap hari berjualan sambil menggambar." Ia menatap gerobak kecil itu, lalu kembali menatap Raka. "Harusnya kamu sekolah." Raka menunduk. Kata-kata itu, meski sederhana, selalu terasa menusuk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa diam sambil menggenggam ujung kardusnya. Namun kali ini, kalimat selanjutnya tak lagi menyakitkan, melainkan mengejutkan. "Kalau kamu mau," ucap Pak Gani, "kamu bisa bantu saya di kedai. Saya bisa ajarkan banyak hal. Bukan hanya memasak, tapi juga mempromosikan usaha. Kamu bisa belajar desain, belajar bagaimana membuat makanan terlihat menarik, dan belajar hal-hal lain yang kamu suka." Raka terangkat wajahnya, tak percaya telinganya sendiri. Bekerja di kedai bapak. Ia bahkan belum mampu membayangkan peluang itu. "Ya, saya lihat kamu anak yang rajin, punya rasa ingin tahu, dan punya bakat alami. Saya butuh orang seperti kamu. Sebagai imbalannya, kamu belajar sama saya. Saya nggak bisa mengembalikan kamu ke sekolah sekarang, tapi saya bisa bantu kamu menyiapkan masa depan yang lebih baik." Raka merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Harapan yang dulu mati saat ia harus meninggalkan sekolah. Harapan yang ia kubur dalam-dalam agar tidak sakit saat melihat teman-temannya lewat dengan seragam putih biru. "Kenapa? Bapak mau bantu saya?" tanyanya lirih, tercekat oleh rasa syukur yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Pak Gani tertawa kecil. "Karena dulu saya juga pernah seperti kamu. Putus sekolah. Jualan di jalanan. Tidak ada yang percaya saya bisa sukses. Tapi ada satu orang yang memberi saya kesempatan. Dan saya berjanji, kalau saya berhasil, saya akan melakukan hal yang sama untuk orang lain." Ia menepuk bahu Raka dengan hangat. "Sekarang, giliranmu." Raka tak mampu menahan senyum. Untuk pertama kalinya sejak ia berhenti sekolah, ia melihat pintu kecil terbuka, pintu yang selama ini ia kira telah tertutup rapat dan tak mungkin lagi ditemukan. Ia mengangguk dengan mantap. "Saya mau, Pak. Saya mau belajar." Pak Gani mengulurkan tangan dan Raka menyambutnya dengan kedua tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena semangat yang mulai membara dalam dirinya. "Mulai besok, datang ke kedai saya setelah kamu selesai jualan di sini," kata Pak Gani sebelum meninggalkan tempat itu dengan plastik berisi gorengan. Ketika Pak Gani pergi, Raka menatap langit yang kini mulai gelap. Tapi meski senja berubah menjadi malam, dunianya justru terasa cerah. Ia memandang gerobak yang selama ini terasa seperti simbol keterpaksaannya. Kini, gerobak itu jadi saksi awal langkah baru. Sebelum beranjak pulang, ia memegang kardus bekas itu erat-erat. Sketsa yang sebelumnya hanya goresan iseng kini menjadi pengingat bahwa sesuatu dalam dirinya sangat berharga. Bahwa mimpi yang hampir padam kini mendapatkan udara baru. Sambil mendorong gerobaknya pulang, ia berkata dalam hati, "Ini baru awal.
Aku akan berubah. Aku akan berhasil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka percaya pada kata-kata itu sepenuhnya. Hari-hari Raka kini terasa berbeda. Setelah selesai mendorong gerobak dan menghitung hasil penjualan gorengan seperti biasa, ia segera menuju kedai Pak Gani. Meski tubuhnya lelah dan bau minyak goreng belum hilang dari bajunya, semangat dalam dirinya seperti tak pernah padam. Langkah kakinya selalu ringan, karena di kedai itu, ia merasa sedang berjalan menuju mimpi yang mulai menemukan bentuknya. Di kedai tersebut, ia tidak hanya membantu mengantar pesanan atau mencuci piring. Pak Gani dengan sabar mengajarinya banyak hal yang selama ini tidak pernah ia bayangkan bisa dipelajari. Mulai dari cara memotong sayuran yang rapi, menggoreng ayam hingga warnanya keemasan, menyusun makanan di piring agar terlihat lebih menggugah selera, hingga bagaimana menjaga kebersihan dan kerapian ruang makan agar pelanggan betah. Raka belajar bahwa makanan bukan hanya soal rasa, melainkan sebuah pengalaman yang harus disajikan dengan sepenuh hati. Kalau pelanggan melihat makanan yang rapi dan menarik, kata Pak Gani suatu hari, mereka akan merasa makanannya lebih enak. Itu namanya seni menyajikan. Raka mengangguk, menyerap setiap kata yang keluar dari gurunya itu. Namun, bukan hanya dapur yang ia kuasai. Pak Gani menyadari bakat besar Raka dalam menggambar dan menciptakan ide-ide kreatif. Karena itu, ia memperkenalkan Raka pada sebuah komputer tua yang ada di sudut ruangan kedai. Meski layarnya sedikit berbayang dan keyboardnya kadang macet, bagi Raka komputer itu seperti pintu ke dunia baru. Awalnya, ia hanya mencoba membuka aplikasi sederhana untuk menggambar. Tangannya kaku, karena selama ini ia hanya terbiasa menorehkan ballpoint di atas kardus bekas. Tapi dengan kesabaran, perlahan ia mulai memahami cara kerja alat digital itu. Ia belajar mengubah warna, membuat logo dengan lebih rapi, dan menambahkan huruf-huruf unik ke dalamnya. Ia terkadang frustasi ketika hasil desain tidak seperti yang ia harapkan, namun ia tidak pernah menyerah. Sebagian besar malamnya kini dihabiskan di rumah dalam suasana gelap yang hanya diterangi lampu kecil. Dengan ponsel bekas yang dihibahkan tetangga, ia menonton video-video tutorial online secara gratis. Video itu memandunya sedikit demi sedikit. Cara membuat poster, cara mengambil foto makanan agar terlihat menarik, bahkan cara mengelola akun media sosial untuk bisnis. Tangannya terus bergerak, matanya fokus, dan pikirannya penuh rasa ingin tahu. Begitu merasa cukup percaya diri, Raka mulai menerapkan semua pelajaran itu pada kedai Pak Gani. Ia mendesain ulang logo kedai, membuatnya lebih modern namun tetap mempertahankan ciri khas yang sederhana dan ramah. Ia juga mengambil foto menu satu persatu. Ayam goreng, bakso bakar, mie goreng, nasi pecel, semua diatur dengan pencahayaan yang ia pelajari dari video tutorial. Setelah itu, ia membuat akun media sosial resmi untuk kedai tersebut. Ia unggah foto-foto hasil jepretannya, menambahkan tulisan promosi sederhana namun menarik, dan memanfaatkan tagar agar lebih banyak orang melihatnya. Awalnya hanya beberapa orang yang menyukai unggahannya. Tetapi dari hari ke hari, jumlah pelanggan yang tahu kedai itu melalui internet mulai bertambah. Anak saya lihat di media sosial, Pak. Katanya makanannya enak dan tampilannya bagus. Makanya kami datang, ujar salah satu pelanggan baru. Raka yang kebetulan sedang mengantar pesanan, hanya tersenyum sumringah dari jauh. Rasanya sulit dipercaya bahwa ide dan kerja kerasnya dapat membawa perubahan nyata. Tidak hanya itu. Pelanggan yang puas mulai mengunggah foto mereka sendiri saat makan di kedai, memberi ulasan positif, dan merekomendasikannya ke teman-teman mereka. Kedai Pak Gani semakin ramai, terutama saat jam makan siang dan malam. Kadang sampai ada antrean yang menunggu meja kosong. Pak Gani bangga bukan main. Kamu hebat, Raka, katanya suatu sore sambil menepuk bahu anak itu. Kamu bukan hanya menambahkan pelanggan, tapi juga menambahkan harapan pada kedai ini. Ucapan itu membuat Raka hampir meneteskan air mata. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan mengucapkan kebanggaan seperti itu padanya. Selama ini ia selalu merasakan pandangan meremehkan hanya karena ia seorang anak putus sekolah. Tapi kini, ia membuktikan bahwa pendidikan tidak hanya bisa didapat dari bangku dan papan tulis, melainkan dari tekad dan keberanian untuk terus belajar. Nama Raka perlahan mulai dikenal. Tidak hanya di kedai, tetapi juga di kalangan pelanggan yang kagum pada kreativitasnya. Beberapa pemilik usaha kecil bahkan mulai bertanya pada Pak Gani,
siapa yang mendesain logo ini? Anak itu bisa bantu usaha saya juga. Setiap kali mendengar itu, Raka merasa hatinya semakin bersemangat. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena ia mulai percaya bahwa masa depannya memiliki warna yang cerah, bukan gelap seperti ia takutkan dulu. Kini, setiap hari adalah pelajaran. Setiap kesulitan adalah peluang untuk berkembang. Dan setiap mimpi yang dulu ia kubur, kini satu persatu mulai bangkit kembali. Di kedai kecil itu, di balik panas dapur dan sibuknya melayani pelanggan, Raka menemukan tempat di mana ia bisa tumbuh tanpa batas. Ia tahu satu hal pasti. Ia sedang bergerak maju. Meninggalkan rasa rendah diri, meninggalkan rasa takut, dan menggenggam masa depan dengan kedua tangannya. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Waktu berjalan begitu cepat. Seakan baru kemarin Raka berjualan gorengan di perempatan jalan dengan pakaian sederhana dan mimpi yang nyaris padam. Namun kini, tahun-tahun berlalu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang anak yang putus sekolah, ia menjelma menjadi sosok yang diperhitungkan di dunia kuliner. Dengan tabungan yang ia kumpulkan dari kerja keras di kedai Pak Gani, ditambah dukungan penuh dari pria yang sudah ia anggap sebagai ayah kedua itu, Raka akhirnya berani melangkah lebih jauh. Ia membuka usaha kulinernya sendiri. Nama yang ia pilih bukan sembarangan, Garis Harapan. Nama itu lahir dari perjalanan masa kecilnya. Ia teringat pada garis-garis sketsa di atas kardus bekas. Garis yang dulu terlihat seperti sekadar coretan tanpa makna, namun kini menjadi simbol bahwa harapan bisa tumbuh dari hal sederhana. Raka ingin semua orang tahu bahwa mimpi tidak membutuhkan kertas mahal untuk berkembang. Cukup keyakinan dan keberanian untuk terus menggambar masa depan sendiri. Awal membuka usaha tentu tidak mudah. Kedainya kecil, kursinya hanya 4. Ia harus kembali bekerja siang dan malam, memasak sendiri, mengatur keuangan, bahkan melayani pelanggan sambil sesekali berkeringat panik. Namun, ia sudah belajar banyak dari kedai Pak Gani, dan ia menerapkan semuanya dengan sepenuh hati. Postingan media sosial yang ia buat kini terlihat jauh lebih profesional. Pelanggan mulai berdatangan, mencoba menu yang ia racik sendiri, gorengan modern dengan sentuhan visual menarik. Ada gorengan keju leleh dengan saus pedas manis, tempe crispy dengan taburan rumput laut, dan pisang goreng yang dihias cantik seperti dessert mahal. Seiring waktu, kedai kecil itu melejit. Pelanggan mulai mengunggah foto makanan mereka, memuji rasa serta tampilan yang unik. Dari satu kedai, bertambah menjadi 2, lalu 3, hingga akhirnya Raka memiliki jaringan usaha kuliner yang tersebar di berbagai kota. Ia tidak sekadar menjual makanan, tapi menjual cerita, cerita tentang harapan yang berakar dari jalanan. Yang paling membanggakan bagi Raka bukanlah omzet besar atau popularitas, melainkan kesempatan yang ia berikan kepada orang-orang seperti dirinya dulu. Ia sengaja mempekerjakan anak-anak muda yang putus sekolah, yang dianggap tidak memiliki masa depan oleh sebagian orang. Kalian punya potensi, katanya seringkali. Kalian hanya butuh kesempatan, seperti yang dulu Pak Gani berikan padaku. Raka membuat program pelatihan internal, mengajarkan desain, pemasaran, hingga manajemen usaha. Ia memastikan setiap karyawannya tidak hanya bekerja, tetapi belajar. Menabung mimpi mereka sendiri. Mulai banyak media tertarik meliput kisahnya. Ia sering menjadi pembicara di berbagai acara motivasi dan seminar kewirausahaan. Dengan suara tegas namun penuh kerendahan hati, Raka selalu mengingatkan bahwa pendidikan itu penting, tapi belajar tidak harus selalu terjadi di dalam kelas. Dalam sebuah wawancara televisi, ia mengucapkan kalimat yang kemudian viral dan menginspirasi banyak orang. Pendidikan itu penting, tapi belajar bisa dari mana saja. Jangan pernah biarkan keadaan menghentikan impianmu. Aku tumbuh dari jalanan, tapi mimpiku nggak pernah berhenti berjalan. Kata-kata itu menggema di jagat maya. Banyak anak muda yang merasa putus asa karena kondisi ekonomi mulai bangkit kembali semangatnya setelah mendengar kisah Raka. Banyak pula para orang tua yang menangis terharu, menyadari bahwa masa depan anak mereka tidak boleh dihakimi hanya dari selembar ijazah. Di sebuah upacara penghargaan, Raka berdiri di atas panggung megah, menerima apresiasi sebagai salah satu pengusaha muda paling berpengaruh. Lampu sorot menyoroti wajahnya yang kini jauh lebih matang. Namun jauh di balik sorot penuh percaya diri, terselip kenangan masa lalu, kenangan tentang tangisan di kamar sempit,
kardus bekas yang menjadi tempat mencurahkan mimpi, dan roda gerobak yang berderit setiap pagi. Ia menyerahkan penghargaan itu kepada sosok yang selalu hadir di sampingnya, Pak Gani. Kalau bukan karena Pak Gani, katanya dengan mata berkaca, mungkin saya masih berdiri di perempatan jalan, bukan di panggung ini. Pak Gani tersenyum, bangga melihat bagaimana anak yang dulu ia beri satu kesempatan kini, memberi ribuan kesempatan kepada orang lain. Perjalanan Raka membuktikan satu hal. Gagal sekolah bukan berarti gagal masa depan. Karena selama harapan masih dicoretkan, selama mimpi masih digenggam, dan selama langkah masih terus maju, sukses selalu punya jalan untuk datang. Kini Raka berdiri sebagai lebih dari sekadar pengusaha sukses. Ia adalah inspirasi. Ia adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa tetap hidup. Walaupun sekolah tak lagi menjadi tempat belajar. Dan setiap kali ia melihat logo, garis harapan, ia selalu teringat. Semua ini bermula dari satu garis kecil di atas kardus.